Bab 7. Bertemu ibu mertua. Saat aku sedang asik melihat anak-anak bermain, tiba-tiba ada yang menyentuh pundakku. Seketika aku menoleh, ternyata Mas Doni sudah berdiri di sampingku. Entah sudah berapa lama dia di sana. Ngapain berdiri di sini? Tuh ayam bakarnya sudah sampai di ruang makan. Iya Mas, lagi asik lihat anak-anak bermain. Mereka sangat bahagia, bisa tertawa lepas, seperti tak memiliki beban hidup. Andai aku bisa seperti mereka, walaupun hidup dengan keterbatasan, tapi hati tenang tanpa beban. Bukankah setiap anak kecil memang seperti itu, hidup tanpa beban pikiran? Mereka adalah manusia-manusia yang bebas bermain, berkreasi, berimajinasi, dan berekspresi. Atau kamu mau jadi anak-anak lagi? Sepertinya Mas Doni memang pemuda yang ramah. Dia lembut dan juga humoris. Hanya saja saat aku menyebut nama Bapak, semua akan berubah seketika. Andai bisa aku ingin jadi anak-anak lagi. Aku baru ingat, Bu Dewi di mana, Mas? Ibu sedang istirahat di kamar. Di sini kami menyiapkan kamar khusus untuk ibu. Kadang saat aku tugas keluar kota, ibu aku titipkan di sini. Beliau suka tinggal di sini karena banyak orang-orang yang memperhatikannya. Mereka mengurus ibu dengan penuh kasih sayang. Jadi aku tak perlu khawatir ketika ibu dititipkan di sini. Apakah Mas pemilik panti asuhan ini? Saat aku bertanya, tiba-tiba ibu penjaga panti memanggil kami dan segera menuju ke ruang makan. Petugas di pantai ini rata-rata wanita parubaya. Wajar kalau Bu Dewi merasa nyaman, karena di sini dia bertemu dengan teman sebayanya. Tempat yang nyaman dan orang-orang yang ramah membuat tempat ini menjadi begitu istimewa. Begitulah kesan pertama yang kurasakan saat berada di tempat ini. Walaupun di tengah keterbatasan, tapi mereka seperti sangat bahagia berada di tempat anak-anak yang tinggal di panti ini. Itu pun sama, nasib mereka tak jauh berbeda dari sang penjaga panti. Ada beberapa anak yang memang sudah yatim piatu. Aku mencari-cari sedikit informasi tentang tempat ini. Sebenarnya aku sudah tahu kalau Mas Doni lah pemilik panti asuhan ini. Tapi tadi aku masih bertanya, sebenarnya hanya sekedar basa-basi. Ketika hendak memperkenalkan diri dengan para penjaga panti, tiba-tiba ada seorang ibu yang sepertinya baru datang dari dapur. Saat melihat wajahnya, aku sangat terkejut. Bukan hanya aku, tapi beliau pun sama terkejutnya denganku. Seketika terdiam saat menyadari penglihatanku tak salah. Benar, wanita yang berjalan ke arahku adalah Bu Laras, mantan mertuaku. Bu, aku langsung memeluk wanita parubaya yang terlihat lebih kurus dari saat terakhir aku bertemu beliau, 2,5 tahun yang lalu. Aisyah, apa yang kau lakukan di sini, Nak? Harusnya Aisyah yang tanya, kenapa ibu bisa ada di sini? Ibu diusir oleh Dharma dan Najwa. Rumah peninggalan almarhum bapak sudah dijual oleh Dharma. Ibu diusir dari rumah ibu sendiri. Saat ibu luntang-lantung di jalanan dan tak sengaja bertemu dengan Nak Doni. Lalu dia mengajak ibu tinggal di sini. Sudah hampir setahun ibu menetap di sini. Tak bisa berkata-kata setelah mendengar cerita dari mantan mertuaku itu. Begitu jahatnya Mas Dharma, sampai tega mengusir dan menelantarkan ibu kandungnya sendiri. Demi harta dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Aisyah, kamu mengapa bisa ada di sini, Nak? Sekali lagi beliau mengulang pertanyaannya. Mungkin dia penasaran kenapa aku bisa ada di tempat ini. Aisyah kesini mengantarkan pesanan nasi kotak Mas Doni, Bu. Sepertinya Bu Laras dan Aisyah sudah saling mengenal ya. Tiba-tiba Mas Doni sudah ada di tengah-tengah kami. Iya Mas, Bu Laras ini mantan mertuaku. Oh begitu, ya sudah, ayo kita makan siang dulu. Makanan sudah disiapkan di ruang makan dan anak-anak sudah menunggu. Kami makan siang bersama. Suasana hangat dan akrab sangat terasa. Ada sekitar 60 anak dan 10 penjaga yang ada di panti ini. Melihat Ibu Dewi yang berinteraksi dengan penghuni panti membuatku takjub. Ketika beliau memberikan sebuah pisang untuk seorang anak, itu sungguh hal yang tak biasa. Dia tidak seperti wanita yang sedang mengalami depresi. Beliau terlihat lebih hidup. Mungkin faktor lingkungan bisa menjadi obat untuk mempercepat proses penyembuhannya. Walaupun tidak terdengar beliau bercakap, tapi tatapan mata memperlihatkan bahwa dia senang ada di sini. Apalagi beberapa penjaga panti sering mengajaknya berbicara dan bercanda. Sedikit senyum tersungging di bibir wanita cantik itu.
Aku dan Bu Laras berbincang-bincang. Ternyata beliau belum tahu kalau Mas Damar dan Najwa sudah mendekam di penjara. Sejak aku diusir dan bercerai, kami memang tak pernah lagi bertemu. Ibu sangat menderita akibat perlakuan Mas Dharma. Semua harta peninggalan bapak habis dijual oleh anak semata wayangnya itu. Entah mengapa laki-laki itu bisa berubah jadi manusia serakah yang gila harta. Saat Bu Laras tahu kalau aku membuka usaha ayam bakar, dia sedikit terkejut karena yang dia tahu kalau aku tak mempunyai siapapun di kota ini. Saat aku ceritakan semua, dia sempat mengucap syukur dan rasa kagumnya padaku karena aku bisa begitu kuat saat cobaan menghampiri. Dan beliau sangat ingin bertemu dengan cucunya. Aku sudah berjanji akan mengajak Gea untuk menemui neneknya pekan depan. Setelah puas bercerita, aku pun pamit kepada mereka semua. Dan saat akan pulang, tiba-tiba Mas Doni mengejarku. Aisyah, kamu pulang naik apa? Biar aku pesan ojek online saja, Mas. Nggak usah, biar aku yang antar ya. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku ambil mobil dulu. Ada rasa canggung saat di dalam mobil berdua dengan Mas Doni. Aku belum terlalu mengenalnya, tapi untuk mengajaknya bercerita rasanya masih kaku. Jadi Bu Laras itu mantan mertuamu? Maaf kalau aku lancang. Benarkah kamu seorang single parent? Iya Mas, aku bercerai dengan Mas Dharma hampir 2,5 tahun yang lalu. Dan sekarang Mas Dharma dan istrinya sedang mendekam di penjara karena kasus narkoba dan prostitusi online. Kasihan Bu Laras, di masa tuanya beliau harus menderita akibat perbuatan dari anaknya. Aku menemukannya sedang menangis di pinggir jalan dengan membawa sebuah tas seperti orang terlantar. Saat itu panti baru selesai dan sudah mulai dibuka. Mendengar cerita hidup beliau yang memprihatinkan, aku menawarkannya untuk tinggal di panti karena tak ada pilihan lain. Akhirnya beliau setuju dan sampai saat ini sepertinya Bu Laras betah tinggal di panti. Beruntung Bu Laras bisa bertemu dengan orang baik sepertimu, Mas. Tak terasa kami sudah sampai di depan ruko. Karena ini hari Minggu, toko terlihat ramai. Banyak tempat duduk yang sudah terisi. Pelanggan yang ingin makan di tempat. Aku menawari Mas Doni untuk mampir, tapi katanya dia ada sedikit pekerjaan. Sebelum pulang dia bertanya kapan aku main ke pantai lagi. Ku jawab bahwa pekan depan aku akan mengajak dia ke pantai untuk menemui neneknya. Dan Mas Doni bilang dia akan menjemput kami. Terasa ada yang bergetar di hati saat mendapat perhatian dari seseorang. Tapi aku tak berani untuk menebak-nebak rasa apakah ini. Aku takut jika harus merasakan lagi perasaan seperti itu. Tapi aku hanya manusia dan wanita biasa yang akan merasakan jadi seperti wanita yang istimewa saat dihujani dengan segenap perhatian. Sungguh sudah lama aku tak merasakan hal semacam ini. Apakah aku terlalu percaya diri ataukah memang ada sesuatu yang terselip di balik perhatian itu? Entahlah, biarlah waktu yang menjawabnya. Bab 8. Salah paham. Melewati hari-hari dengan rutinitas yang padat membuatku melupakan hal-hal yang menyakitkan dalam hidup. Perlahan harapan-harapan akan merasakan hidup yang tenang dan bahagia semakin dekat. Terlebih ketika sedang bersama dengan gadis kecilku. Gea memberikan semua kebahagiaan itu. Tak ada yang lebih berarti dalam hidup selain Gea, gadis kecilku. Saat sedang sibuk melayani pelanggan yang memesan ayam bakar, tiba-tiba handphoneku berbunyi, tanda ada panggilan masuk. Tertera nama panti asuhan kasih ibu. Segera aku angkat telepon, takut kalau ada hal yang penting. Halo, selamat siang, terdengar suara dari seberang. Iya, selamat siang. Maaf, bisa bicara dengan Ibu Aisyah? Iya, saya Aisyah. Ada apa ya, Bu? Maaf, Bu Aisyah, kami dari Panti Asuhan Kasih Ibu ingin mengabarkan kepada Ibu bahwa Bu Laras sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kami bingung karena tidak tahu mau menghubungi kemana. Kami tidak tahu nomor telepon keluarga Bu Laras. Tapi teringat bahwa Bu Aisyah adalah salah satunya orang yang kenal dengan Bu Laras. Jadi kami menghubungi Ibu. Oh iya Bu, benar saya mengenal Bu Laras. Dia adalah mantan mertua saya. Kalau saya boleh tahu Bu Laras sakit apa dan dirawat di rumah sakit mana? Bu Laras mengalami stroke, Bu. Selama ini yang kami tahu beliau mempunyai penyakit hipertensi. Tadi pagi saat akan mandi beliau terjatuh di kamar mandi dan segera kami bawa ke rumah sakit Medika, Bu.
Apakah Bu Aisyah bisa kemari sekarang? Oh iya bisa Bu, saya akan segera ke sana. Setelah mendengar kabar tersebut, aku langsung bergegas menuju rumah sakit, tempat Bu Laras dirawat. Untuk saat ini aku belum berani mengajak Gea, karena aku belum tahu seperti apa kondisi mantan mertuaku itu. Nanti kalau beliau sudah membaik keadaannya, barulah aku akan mengajak Gea untuk membesuk neneknya. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat 2 orang penjaga panti yang sedang menemani Bu Laras. Terlihat seorang wanita tua yang sedang terbaring lemah di atas bed. Bagaimana keadaan Bu Laras, Bu? Bu Aisyah, sudah datang. Kata dokter, Bu Laras mengalami stroke, Bu. Jadi untuk saat ini, tangan sebelah kanan Bu Laras belum bisa digerakkan, Bu, karena masih kaku. Terlihat kondisi beliau yang memprihatinkan, dengan tangan kanan yang kaku dan mulut yang sedikit turun. Saat ingin mencoba bicara pun, kata-kata yang diucapkan Bu Laras sudah sulit dimengerti, dan walaupun aku tak tahu apa yang sedang beliau katakan, tapi tetap berusaha untuk mengajaknya bicara. Setelah hampir 2 jam aku menemani Bu Laras, dan hari sudah sore. Akhirnya aku pamit pulang dan berjanji akan datang lagi esok hari bersama dengan Gea. Saat aku mengatakan akan datang besok bersama Gea, terlihat binar bahagia di wajah Bu Laras. Sepertinya dia sudah sangat rindu dengan cucu satu-satunya itu. Menyusuri lorong-lorong rumah sakit sendirian, tanpa sadar ada seseorang yang mengikutiku dari belakang. Sesaat aku menoleh dan ternyata Mas Doni berjalan di belakangku. Mas dari mana kok bisa jalan di belakangku? Mas tadi mau menjenguk Bu Laras. Mas lihat kamu mau arah pulang, kayaknya melamun sampai nggak lihat kalau dari tadi Mas melambaikan tangan. Ya udah, Mas ikutin aja kamu dari belakang, takutnya nanti nyasar lagi. Aku lagi bingung, menurut Mas Doni apakah perlu memberitahukan keadaan Bu Laras ke Mas Dharma? Kalau menurut Mas, untuk saat ini anak Bu Laras nggak perlu dikasih tahu. Toh mereka juga nggak bisa besuk Bu Laras, yang ada nanti malah kamu yang dicecar mereka. Ya udah, yuk Mas antar kamu pulang, kan Mas mau besuk Bu Laras. Nanti malam aja sekalian bareng sama Kanaya. Keesokan harinya, aku kembali menemui Bu Laras di rumah sakit. Tapi kali ini sengaja aku mengajak Gea bersamaku. Mungkin dengan bertemu cucunya akan menambah semangat Bu Laras untuk sembuh dari sakitnya. Tapi saat aku membuka pintu, wajah yang pertama kali kulihat adalah Kanaya. Saat melihatku, dia langsung memalingkan muka. Terlihat sekali kalau gadis itu enggan untuk bertatap muka denganku. Ragu antara terus masuk atau mengurungkan niatku, tapi aku coba memberanikan diri untuk masuk ke ruangan tempat Bu Laras dirawat. Tak berserang lama setelah aku duduk, ternyata Kanaya langsung keluar dari ruangan itu. Hal tersebut membuat suasana menjadi sedikit kaku. Untunglah aku mengajak Gea yang bisa mencairkan suasana dengan tingkah lucu khas anak-anak. Berharap suatu saat aku bisa meluluhkan hati Kanaya yang keras seperti batu. Sepertinya aku membutuhkan bantuan Mas Doni untuk mendekati Kanaya. Sebulan sudah berlalu. Kabar terakhir yang kudengar kondisi kesehatan Bu Laras sudah berangsur membaik. Hanya saja aku belum sempat untuk kembali menemui beliau. Akhir-akhir ini pesanan ayam bakar meningkat dan aku harus bisa menghandle semuanya sendiri walaupun ada karyawan, tapi untuk pesanan tetap aku yang mempersiapkan semuanya dan mengarahkan serta mengecek semua pekerjaan karyawanku karena aku tak mau mengecewakan pelanggan-pelanggan setiaku. Selama sebulan ini aku tak bertemu dengan Mas Doni. Kami hanya berkirim kabar lewat telepon dan chatting saja. Tapi tiba-tiba saat aku sedang disibukkan dengan pesanan-pesanan ayam bakar, secara mengejutkan datanglah seorang gadis cantik. Selamat siang, apa benar Anda yang bernama Aisyah? Selamat siang, ya benar Mbak, saya Aisyah. Silakan duduk Mbak. Maaf, apa ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Cindy. Perempuan cantik itu mengulurkan tangan tanda perkenalan, dan segera aku sambut uluran tangan perempuan yang bernama Cindy tersebut. Saya datang ke sini untuk membicarakan sesuatu hal dengan Anda. Apakah Anda mengenal Doni Pratama? Doni Pratama? Seketika aku teringat sosok Mas Doni. Saat dia mentransfer uang ayam bakar waktu itu, aku sempat melihat nama pengirim uang tertera adalah Doni Pratama.
Tapi apa hubungan Mas Doni dengan perempuan bernama Cindy ini? Sepertinya saya mengenal Doni yang Mbak maksud. Apakah benar Doni anak dari Bu Dewi? Ya benar, Doni Pratama adalah kekasih saya, dan saya dengar dari Kanaya. Sepertinya Anda tertarik dan mulai mendekati kekasih saya. Untuk itu saya datang ke sini memperingatkan kepada Anda. Jangan coba-coba merebut Doni dari saya. Jika Anda ingin hidup tenang dan damai, maka saya ingatkan sekali lagi, mulai detik ini jauhi Doni.